Jeda jeduk dulu ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan sedikit menyinggung permasalahan yang terkait dengan imigran gelap yang saat ini sudah banyak terjadi di negara Indonesia. Indonesia sendiri kan merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, apalagi dengan posisi daratannya yang luas dan garis lautnya yang panjang, dan hal ini pula yang menyebabkan ada beberapa wilayah yang jauh dari pengawasan sehingga menyebabkan banyak imigran gelap yang berkeliaran masuk ke wilayah Indonesia, khususnya melalui jalur laut. Dan daerah-daerah terpencil yang sulit akan pengawasan dari pemerintah itulah yang menjadi sasaran utama para imigran gelap agar dapat sampai di kepulauan Indonesia ini. Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi di pelabuhan Bakauheni Bandar Lampung, di mana ada sekitar 47 para imigran gelap yang tertangkap oleh aparat kepolisian pengaman pelabuhan Bandar Lampung. Dari 47 imigran tersebut, mereka ada yang berasal dari Afghanistan, Pakistan, dan ada juga yang berasal dari Sri Lanka. Nah, diketahui mereka itu menggunakan bus dari Jambi menuju Jakarta dan kemudian melalui pelabuhan Merak setelah melalui pelabuhan Bakauheni ini. Nah, dari banyaknya kasus imigran gelap yang masuk ke wilayah kepulauan Indonesia ini, dapat kita ketahui sebenarnya apa motif yang mendasari para imigran gelap yang masuk ke wilayah Indonesia. Nah, yang menjadi salah satu alasan utama ialah buruknya kehidupan di negara asal mereka, serta suramnya masa depan mereka. Jadi dengan mereka pergi ke negara lain, mereka berharap mempunyai peluang kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan di negara sebelumnya. Nah, selain itu ada juga beberapa faktor yang mendasari para imigran gelap ini pergi ke negara lain, antara lain faktor politik, faktor keamanan, serta faktor kebijakan penahanan. Nah, dilihat dari banyaknya kasus yang sudah beredar di Indonesia ini, lalu bagaimana tanggapan para pemerintahnya terhadap kasus imigran gelap ini? Nah, sebenarnya ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus imigran gelap ini. Antara lain ada kebijakan secara sendiri-sendiri atau unilateral, dan ada juga kebijakan secara bilateral atau menjalin kerjasama dengan negara-negara sekitar. Nah, untuk usaha yang dilakukan secara sendiri, secara pribadi oleh negara atau unilateral ini sebenarnya dapat dilakukan dengan cara lebih banyak mengerahkan aparat keamanan seperti TNI dan Polri khususnya di wilayah-wilayah yang memang jauh dari jangkauan pemerintah, serta wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang sering menjadi tempat transit atau sering menjadi jalur lintasan oleh para imigran gelap ini. Selain itu, menurut saya pribadi, pemerintah harus lebih tegas dalam dalam mendidik para aparat keamanan tersebut. Selain dari mengerahkan aparat, pemerintah juga harus lebih tegas terhadap negara-negara yang menghasilkan banyak imigran gelap. Jadi jangan sampai negara kita itu memberikan kenyamanan sehingga banyak dari negara-negara tetangga atau negara lain itu yang masuk ke wilayah Indonesia. Nah, selain itu ada juga kebijakan secara bilateral atau menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Ada juga salah satu kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara tetangga, yaitu apa namanya, ke kerjasama UNHCR dan IOM. Terima kasih.